Boleh nggak sih kita menikah dengan niat agar kita disayang suami, menikah agar kita niat ada kasih sayang di dalam rumah tangga ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam cerita rumah tangga kita ini menambah keimanan kita berdua. Ingat, harus berdua. Baik ya. Umu sapa dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Waalaikumsalam nasta'inuhu wa warahmatullahi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga besar beliau, juga untuk seluruh sahabat dan sahabiah yang membersamai perjuangan beliau, dan juga untuk umatnya hingga akhir zaman. Baik, insya Allah pada kesempatan ini sesuai dengan arahan panitia akan menarik kita bahas bersama-sama, yaitu tentang bagaimana menjadi istri cerdas yang disayang suami. Masya Allah ya, tentunya ini berlaku keduanya, bagaimana mencari suami cerdas yang disayang istri gitu ya. Kebetulan di sini kan qadarullah pesertanya adalah pasangan suami istri, maka jika kita mengikhtiarkan diri agar kita menjadi pasangan yang benar-benar dirindukan oleh pasangan kita. Insya Allah itu yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya, kita harus paham dulu bahwa kalau kita bahas tentang pasangan ini tentunya relate dengan dua insan yang sudah menikah dan membangun keluarga. Kita tidak membahas tentang pasangan di luar pasangan yang halal ya. Dalam artian ini bagaimana agar keluarga di dalam rumah kita ini sakinah gitu ya. Nah, keluarga sama-sama kita pahami bahwa sebenarnya kalau kita belajar ilmu sosiologi gitu ya, ilmu sosial ternyata banyak sekali fungsi-fungsi keluarga gitu kan ya. Tidak hanya terkait dengan lembaga terkecil yang membentuk masyarakat, tapi dia memiliki fungsi-fungsi yang banyak. Salah satunya adalah fungsi sosial dari jadi keluarga ini punya juga peran sosial. Peran sosial di sini maksudnya adalah keluarga adalah lembaga terkecil yang situ disosialisasikan tentang adab, norma-norma, aturan-aturan yang tentunya setiap keluarga berbeda rules atau normanya dibanding keluarga lain gitu kan ya. Jadi keluarga ini adalah tempat anak-anak dididik secara adab, tempat keluarga itu tercurahkan kasih sayang satu sama lain. Ini adalah keluarga. Nah, keluarga juga bisa merupakan tempat memiliki peran politik dan strategi. Jadi bagaimana keluarga ini bisa bermanfaat untuk umat, banyak kebangkitan masyarakat yang bisa dimulai dari keluarga. Karenanya kalau kita bahas tentang peran terbesar dari sebuah keluarga, bukan keluarga adalah titik awal peradaban. Bagaimana peradaban itu tercermin dari banyaknya fenomena keluarga masing-masing. Apakah banyak keluarga yang hedon, apakah banyak keluarga yang materialistis, ataukah banyak keluarga yang agamis. Nah, biasanya peradaban itu tercermin dari bagaimana keluarga-keluarga kecil ini bersikap. Bagaimana keluarga kecil ini memiliki punya peran-peran gitu ya, punya norma-norma yang diterapkan di keluarga-keluarga kecil. Nah, ini sekilas bahas dulu dari sisi keluarga, karena kan suami istri mau nggak mau adalah ada di dalam satu keluarga. Nah, terkait dengan tema besar kita tadi ya, menjadi istri yang cerdas yang disayang suami. Jadi memang banyak dari kita yang menikah itu dengan maksud agar kita
mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta kasih, mendapatkan ketentraman. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita menikah dengan niat agar kita disayang suami, menikah agar kita niat ada kasih sayang di dalam rumah tangga ini? Ternyata boleh-boleh saja kita mengikhtiarkan agar rumah tangga ini kasih sayang, karena itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Nah, tertulis di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, teman-teman bisa lihat di sini salah satu dari tujuan pernikahan itu memang adalah untuk kasih dan sayang. Ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Teman-teman mungkin familiar ya, Quran ini ayat ini biasanya ditempelkan pada undangan-undangan walimatul urs gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya lah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanlah di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi kalau kita lihat di Quran surat Ar-Rum ayat 21, apabila kita ingin menikah, lantas kita berharap ada kasih sayang di dalam rumah tangga kita, itu boleh-boleh banget. Quran surat Ar-Rum ini kenapa ditempelkan pada banyak undangan walimatul urs? Karena ini kan harapan atau doa dari kedua belah mempelai dan kedua keluarga besar mempelai agar rumah tangganya itu litaskunu ilaiha, merasa tentram, sakinah, litaskunu ilaiha gitu kan ya. Dan juga ada mawaddah warahmah, ada ketentraman, ada rasa kasih sayang. Jadi memang kalau rumah tangga yang benar-benar hangat, yang benar-benar konsepnya baik, yang benar-benar berburu ridho Allah, itu satu paket dengan tumbuhnya rasa ketentraman, litaskunu ilaiha, dan juga adanya mawaddah dan warahmah di dalam rumah tangganya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan bahasan judul kita kali ini, agar dipenuh kasih sayang rumah tangganya, boleh nggak? Boleh banget kita mengikhtiarkan agar kita disayang suami menyayangi kita gitu ya, istri menyayangi suami, itu adalah hal yang manusiawi, dan bahkan tidak hanya terkait dengan pasangan, tapi juga bagaimana kasih sayang ini itu kepada antara pasangan orang tua kepada anak-anaknya pun dengan sekitar, dengan mertua, dengan ibu kita, dengan ipar-ipar pun di luar keluarga inti, keluarga sekunder, kepada masyarakat, agar bagaimana cinta kasih sayang ini tersebar ke dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi boleh banget kita mengikhtiarkan agar kita dicintai pasangan, agar pasangan mencintai kita, atau agar kita bisa full mencintai pasangan. Itu adalah fitrah, karena rumah tangga tidak terlepas dari kasih sayang ketentraman, gitu kan ya, sakinah mawadah warahmah, gitu kan ya. Jadi boleh banget kalau kita mengikhtiarkan agar kita disayang pasangan gitu ya, atau agar pasangan menyayangi kita, atau kita full menyayangi pasangan, itu boleh banget. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman perhatikan dari Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini, litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu agar kalian merasa tentram padanya. Jadi sakinah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan bahasa Arab gitu ya, kata sakinah atau dalam bahasa Indonesia tentram ini merupakan fiil mudhari yang mengandung fa'il kalian. Fiil itu adalah kata kerja, verb kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita lihat dari pendalaman bahasa gitu ya, litaskunu ilaiha ini artinya adalah sesuatu yang memang perlu usaha. Jadi ini verb, kata kerja. Jadi agar rumah tangga kita ini tentram, sakinah gitu ya, kita perlu ada effort, perlu ada usaha. Siapa yang mengusaha kalian? Jadi dua pasangannya, ibunya, ayahnya, istrinya, suaminya. Ini dua-duanya harus menunjukkan effort agar rumah tangganya itu sakinah.
sebagaimana yang kita harapkan berdasarkan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kan kita pengen banget nih sakinah seperti di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 boleh, tapi ingat sakinah itu bukan serta-merta terjadi menikah lantas sakinah, enggak. Sakinah ini kata kerja, jadinya perlu diikhtiarkan, perlu diusahakan. Kurang lebih demikian. Nah, kalau ditanya sebenarnya sakinah itu apa gitu ya, kadang-kadang teman-teman bingung, aku pengen sakinah di rumah tanggaku, aku pengen sakinah. Sebenarnya sakinah itu apa? Apakah sakinah hanya dimiliki oleh pasangan suami istri yang sudah punya anak? Kalau belum punya anak dia tidak sakinah? Enggak juga. Kita lihat bagaimana pernikahan Ibunda Aisyah radhiyallahu an dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita ketahui mereka tidak dikaruniai anak. Tapi apakah mereka tidak sakinah? Masya Allah, ketentraman beliau terpancar dari kisah-kisah keseharian mereka, gitu kan ya. Jadi sakinah bukan perkara jumlah anak yang ada di dalam rumah tangga ini. Sakinah juga tidak berbicara tentang banyaknya harta. Rumah tangga yang tentram kalau yang kaya raya tercukupi. Kita lihat bagaimana Ummul Mukminin Fatimah radhiyallahu an diuji secara finansial dalam pernikahannya bersama Ali gitu ya. Tapi teman-teman bisa perhatikan bagaimana beliau itu sama-sama saling ridho, sama-sama sehingga tercermin kebahagiaan di dalamnya. Tentram, damai, happiness itu bukan terkait dengan jumlah harta. Bagaimana rumah tangga Ali dan Ibunda Ummul Mukminin Fatimah demikian tentram, gitu ya. Jadi litas kuno ilaiha tidak terkait dengan jumlah harta, tidak terkait dengan jumlah anak, tidak terkait dengan paras rupa dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih agar rumah tangga kita ini sakinah gitu ya? Nah, teman-teman harus perhatikan juga tentram itu sumbernya di mana. Karena kalau teman-teman sudah tahu ketentraman sakinah ini sumbernya di mana, ini insya Allah teman-teman akan mudah mengikhtiarkan agar rumah tangga teman-teman dan pasangan nanti insya Allah selangkah menuju sakinah. Nah, kita lihat ada di Quran surat Al-Fat ayat 4. Nah ini ya, Quran surat Al-Fat ayat 4 di sini menggambarkan bahwa sesungguhnya sumber ketenangan atau sakinah itu ada di dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Gitu kan ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Gitu kan ya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang lain. Jadi kalau ditanya, bagaimana supaya rumah tanggaku benar-benar tentram? Pertama ketahui dulu sumber ketentraman di mana. Bukan di harta, bukan di keturunan, bukan di status, di apa, tapi sumber ketenangan itu di kolbu. Pasangan suami istri harus paham sumber ketenangan rumah tangganya itu di mana? Di kolbu. Jadi harus mengkaitkan kolbunya dengan Rabbnya. Agar apa? Agar keimanan makin hari makin bertambah. Bayangkan pasangan suami istri yang diuji dengan salah satunya sakit, tapi sakitnya pasangan dia merawat dengan penuh kasih sayang, kemudian menambah keimanannya kepada Rabbnya. Walaupun pasangan yang salah satu sakit, dia merasa tentram, merawat dengan penuh kasih sayang. Karena apa? Ujiannya itu menjadikan dia semakin dekat dengan Rabb-nya. Sehingga apa? Sehingga itu tentram, damai, karena dia sudah nemu ada di dalam kolbunya. Ujian keuangan pun demikian. Ada pasangan yang diuji babak belur dengan keuangan, tapi lantas suaminya minta, istriku tercinta, tolong gandeng tanganku, kuatkan diriku, ini ujian kita bersama, mari kita hadapi bersama. Dihadapi bersama, menambah keimanan kepada Rabb-nya, sehingga apa? Ujian keuangan justru menambahkan ketentraman bagi mereka, karena keimanan mereka bertambah. Mereka saling menggenggam tangan, bertambah. Nah ini dulu sebelum Umu ceritakan yang lain tentang ridho Allah, ridho suami, tentang tentang bagaimana agar kita dicintai pasangan. Kenapa Umu ceritakan ini dulu? Karena kita harus sama persepsinya tentang keluarga. Apa sumbernya? Kalau pasangan punya mindset yang namanya keluarga happy adalah keluarga yang selalu full dilayani suami.
atau full dilayani istri, atau full harta berlimpah, maka nggak akan nemu saling mencintainya itu karena konsepnya sudah berbeda. Konsepnya sudah berbeda, karena ini Umu ingin mengajak teman-teman konsep sakinah, the real sakinah di dalam keluarga itu seperti apa. Bukan terkait harta, bukan terkait siapa yang paling perhatian, bukan. Tapi bagaimana segala sesuatu yang terjadi di dalam cerita rumah tangga kita ini menambah keimanan kita berdua. Ingat, harus berdua. Karena tadi litaskunu ilaiha itu verb yang mengandung fiil failnya itu kalian gitu ya. Failnya itu jadi berdua. Jadi yang harus ada effortnya itu berdua gitu ya. Kurang lebih demikian. Nah, ini ya, sumber ketenangan, sumber sakinah dalam rumah tangga itu ada di kolbu. Kurang lebih demikian. Nah, berarti kalau kita perhatikan ada dua komponen dasar menuju keluarga sakinah. Ada dua komponen dasar. Yang pertama adalah keimanan yang bersumber di kolbu kita, dan kemudian ilmu. Iman dan ilmu. Dua hal ini harus dikedepankan oleh pasangan suami istri agar bisa saling sayang menyayangi, agar bisa saling ridho, agar bisa saling bahagia di dalam pernikahannya. Ada keimanan, ada ilmu. Kurang lebih demikian. Nah, terkait dengan keimanan ini dulu yang kita koreksi, kita muhasabah bersama-sama dengan pasangan. Sudah benarkah keimanan kita sehingga kita siap untuk bahagia di dalam pernikahan kita? Karena tanpa keimanan, rasa-rasanya kebahagiaan yang datang pun itu kebahagiaan semu. Kita bahagianya tuh semu kalau tidak disertai dengan keimanan. Sifatnya tuh temporer. Berbeda dengan kebahagiaan yang dilandasi dengan keimanan pada rohnya, insya Allah dia itu abadi. Karena kita percaya ya, pasangan suami istri ini tidak hanya berakhir di dunia. Kalau mereka berdua mengazamkan untuk berkumpul di jannahnya Allah, setia satu sama lain, mensupport satu sama lain, Allah izinkan untuk bertemu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pernikahan ini adalah salah satu dari mitsaqun ghalizah, atau mitsaqun ghalizah ini adalah ikatan yang maha kuat, maha dahsyat. Karena apa? Sama-sama kita ketahui, sekalipun sudah terputus oleh kematian, ikatan pernikahan ini tidak usai manakala dua-duanya saling menjaga. Bisa dipertemukan kembali nanti di jannahnya Allah, insya Allah. Mitsaqun ghalizah, hanya ada 3 perjanjian yang bisa mengumpulkan pelakunya kembali di jannahnya Allah, salah satunya adalah pernikahan. Jadi itu iman dan ilmu. Teman-teman pasangan suami istri harus benar-benar paham bahwa komponen dasar menuju sakinah ini ada 2, iman dan ilmu. Bagaimana terkait dengan keimanan? Nah, teman-teman perhatikan, ini ilustrasi saja ya, ilustrasi saja. Ada suami istri di bagian bottom triangle-nya, di bagian bawah segitiganya. Kalau suaminya itu mendekat kepada Allah, istrinya pun mendekat sama Allah, insya Allah jarak antara suami dan istrinya itu akan mendekat. Alhasil apa? Alhasil bonding mereka semakin kuat. Pasangan yang sama-sama berburu ridha Allah, pasangan yang sama-sama mendekat kepada Allah, bergandengan tangan berdua, insya Allah bonding mereka berdua semakin kuat. Karena apa? Allah memerintahkan para istri untuk mencari ridho suami. Allah memerintahkan para suami untuk berbuat sebaik-baiknya sikap kepada para istrinya. Orang-orang yang berburu ridho Allah, nggak mau Allah kecewa, pasti akan mengikhtiarkan pasangannya pun tercukupi. Bukan hanya terkara dengan ini konteksnya tercukupi dari segi perhatian, dari segi tanggung jawab, dari segi keridoan, karena dua-duanya berburu ridho Allah. Kalau cuma satu yang gerak, suami mendekat pada Allah, istrinya stay di tempat, jaraknya malah makin menjauh. Sama halnya dengan salah satu istrinya saja, suaminya enggak. Karenanya kalau dua-duanya menjauh dari Allah tapi kompak, gimana? Kompaknya pasti kompak yang istilahnya sementara. Kita ada ya dan kebahagiaannya itu kebahagiaan yang semu. Ada sama-sama kompak ngedugem, sama-sama kompak ngedrugs gitu ya. Suami istri itu kompak banget, sama-sama kompak ngedugem, kompak ngedrugs gitu. Apakah mereka kompak kemudian mereka bahagia? Bahagianya pasti semu. Berbeda halnya dengan orang yang sudah menemukan kebahagiaan hakiki, ridho Rabbnya, itu nanti akan mendekat dan dia hakiki terus di dalamnya. Apapun ujian yang datang gitu ya, ujian ekonomi, ujian kesehatan,
ujian, belum diberi keturunan dan lain sebagainya, mana kalau keduanya ikhtiar mendekat pada Allah, insya Allah dua-duanya tidak akan saling menyakiti. Kurang lebih demikian. Jadi gini, peran keimanan ini penting, sangat penting agar ukhti fillah dan wa akhi fillah bisa saling menyayangi satu sama lain. Jadi sebelum berbicara tentang tips-tipsnya, satu hal yang harus kita koreksi bersama adalah keimanan kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita akan berikhtiar untuk menjemput ridho suami kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita akan berikhtiar sebaik-baiknya berperilaku memenuhi hak-hak istri kita. Sehingga apa? Ujung-ujungnya nggak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan, kok gue lagi? Lo kapan? Kok gue lagi yang action? Gue lagi enggak. Orang-orang yang berburu ridho Allah dalam pernikahannya, dia akan mendahulukan apa yang bisa ku perbuat untuk pasanganku, apa yang bisa ku perbuat untuk anak-anakku, apa yang bisa ku perbuat untuk keluargaku. Dua-duanya memberikan effort maksimal. Dua-duanya akan dengan sukacita memberikan effort maksimal. Dua-duanya nggak akan hitung-hitungan, sehingga dua-duanya ridho, dua-duanya ikhlas, dua-duanya bahagia. Kebayang konsepnya ya? Jadi kalau bagaimana kita bertanya kembali lagi ke dalam konsep judul awal kita, bagaimana mencari istri cerdas yang disayang suami, bagaimana mencari suami yang disayang oleh istri. Yang pertama, coba benerin dulu keimanan kita, akidah kita dibenari, kurang lebih demikian. Ya, nah kemudian teman-teman harus paham tujuan pernikahan itu untuk apa. Apakah pernikahan ini menjadikan kita princess yang dilayani oleh raja gitu ya, ataukah pernikahan ini adalah kita menjadi raja yang dilayani oleh princess gitu, yang dilayani oleh queen-queennya gitu. Nah ini kita harus temukan dulu tujuan pernikahan apa. Agar apa? Agar teman-teman semangat, agar teman-teman mudah menemukan letak kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan kita akan lebih mudah untuk saling sayang menyayangi. Nah, tujuan pernikahan kalau di dalam konsep Islam sendiri itu sudah ada di Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ya kan? Ini teman-teman bisa lihat, sudah lampirkan di dalam slide. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaika ghilazun shidadul la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kebayang nggak sih teman-teman, sebenarnya tujuan utama kita menikah adalah untuk saling menyelamatkan. Kita menyelamatkan diri kita dulu sendiri. Ini kan disuruh ya, peliharalah dirimu. Jadi kita dulu. Dan keluargamu dari api neraka. Karena ketika kita serius sepakat membuat lembaga yang namanya keluarga, artinya kita sepakat untuk menyelamatkan diri kita sendiri, lantas menyelamatkan pasangan, menyelamatkan anak-anak dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi tujuan utama dari kita membentuk rumah tangga, selain tadi Quran Surat Ar-Rum ayat 21, agar sakinah, mawaddah, warahmah, ada misinya. Tadi tujuannya, visinya, misinya tuh ini, misinya saling menyelamatkan dari api neraka. Seseorang yang mindset kepalanya, mindset blood darah di dalam rumah tangganya adalah Quran Surat At-Tahrim ayat 6, insya Allah nggak akan baperan. Ditegur oleh istrinya, nggak akan baperan. Karena kan istrinya sedang menyelamatkan suaminya dari api neraka. Ditegur oleh suaminya, nggak akan baperan. Karena suaminya sayang, nggak mau istrinya terlena, sehingga masuk ke dalam api neraka. PR-nya nanti tinggal cari tahu ilmu cara menegurnya. Gitu kan ya. Kemudian juga seseorang yang sudah menjadikan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 menjadi nadi pernikahannya, dia nggak akan hitung-hitungan. Gue lagi enggak. Justru dia bertanya, hari ini gue sudah berkontribusi apa menyelamatkan keluargaku dari api neraka? Akan bertanya. Nggak akan, kok gue mulu yang didik anak, lu kapan? Misalkan gitu, nggak gitu. Yang ada kita tetap oke gitu ya, pada akhirnya kita mengajak abang, yuk sama-sama didik anak. Kadang-kadang ada ngerasa kita doang yang kerja bakti untuk rumah tangga. Ini PR banget. Biasanya syaitan membisik-bisik telinga bagi di para umahat atau bapak-bapak yang baru hijrah, kemudian merasa kita berjuang sendirian di rumah tangga, kemudian syaitan membisik, kamu lagi yang berkontribusi, kamu lagi yang berkontribusi, di mana ya pasanganmu, di mana suamimu, betapa jahatnya dia, membisik-bisik nih. Sehingga
Akhirnya ujung-ujungnya gue capek. Ya udah, gue juga nggak mau ngurus anak. Nauzubillah min dzalik. Lantas siapa yang mengurus anak? Neneknya, eyangnya, gitu kan ya? Jangan. Kita nggak mau, misalkan gue lagi yang ngurusin pendidikan anak, akhirnya ya udah give up. Itu perhitungannya gimana? Perhitungannya adalah maunya sama-sama gitu ya, dibagi rata gitu ya. Tapi lupa bahwa kontribusi kita itu nggak pernah sia-sia. Selalu dicatat oleh Allah. Karenanya pemahaman utuh tentang Quran surat At-Tahrim ini membuat kita tidak hitung-hitungan. Kita memberikan kontribusi maksimal, kalaupun pasangan lalai terhadap amanahnya, lalai terhadap kewajibannya, kita ingatkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Kurang lebih demikian. Nah, insya Allah ya dari sini teman-teman paham. Oke. Nah, ini ya, jadi balik lagi, pasangan yang ingin Quran Surat At-Tahrim ayat 6, ini pastinya dia amanahnya itu, tuntas amanahnya itu tidak hanya terkait tentang ibadah, bukan hanya tentang sholatnya, saumnya, zakatnya, puasanya gitu, enggak, tapi bagaimana agar dia tuntas amanah untuk perkara dunia akhirat. Karenanya orang-orang yang benar-benar berburu ridha Allah, maka dia akan mengupayakan hal terbaik pun perkara dunia untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Dia akan memberikan balance life kepada pasangannya. Jadi bukan berarti karena ingin menyelamatkan pasangan dari api neraka lantas sholat terus, tapi nggak mau kerja, nggak mau nyekolahin anak, nggak gitu ya. Tapi bagaimana agar anak-anak punya modal, istri tercukupi, suami tenang mencari nafkah, itu yang kita pikirkan. Jadi balance life kita menjadi satu teamwork besar, kurang lebih demikian ya. Nah, terkait dengan berburu ridha Allah, seringkali kita difahami gitu ya, ada pemahaman bahwa ridha suami itu penting. Ridha suami itu penting agar Allah itu ridha gitu ya. Nah, benarkah? Ternyata memang ada banyak sekali dalil yang membahas tentang ridha suami. Karena mungkin di sini dalam kesempatan ini Umu ingin sampaikan penting banget berburu ridho suami. Ini Umu bahas dulu dari sisi istri ya. Penting banget bagi para istri untuk berburu ridho suami. Seberapa penting? Penting banget. Ini ada hadis riwayat Tabrani yang ingin Umu share kepada teman-teman. Nah, ini hadis riwayat Tabrani ya. Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga? Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, wanita yang penyayang lagi subur, apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak bisa terpejam hingga engkau ridho. Jadi banyak gambaran dari para istri-istri yang masuk surga adalah istri-istri yang berburu ridhonya suami. Nah, kemudian ini ada juga hadis riwayat Ahmad, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan gitu ya, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, jadi menjaga kehormatannya gitu ya, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakanlah pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah kalian dari surga melalui pintu mana aja yang engkau ridho. Tentu saja di sini taat pada suaminya dalam konteks tidak menyelisihi syariat. Jadi bukan berarti suami minta istrinya lepas kerudung lantas kita aku mau taat sama suami, aku lepas kerudungku, nggak gitu ya. Konsep taatnya ini tentu saja berada di bawah levelnya dari ketaatan pada Allah gitu ya. Karena tidak ada ketaatan pada makhluk yang melebihi ketaatan pada Allah. Jadi konsep taat kepada suami adalah taat yang untuk di ranah-ranah yang memang tidak menyelisihi syariat kayak gitu ya. Nah, ini penting kita untuk taat pada pasangan. Selain memang bisa menumbuhkan benih-benih cinta gitu ya, wujud rasa cinta kita pada dia. Kalau yang diminta oleh pasangan ini adalah sesuatu yang memang tidak menyelisihi syariat dan kita ada kesanggupan untuk memenuhinya, sampai kita penuhi, itu akan menumbuhkan mawaddah di dalam rumah tangga. Samara, sakinahnya itu akan muncul. Karenanya penting agar ridho suami ini kita berburu ridho suami, karena ridho suami itu memicu untuk ridhonya Allah. Nah, kalau kita gambarkan di dalam suatu life cycle gitu ya, dalam suatu skema kira-kira seperti ini. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat, istri taat gitu ya. Kalau istrinya taat, insya Allah suaminya ridho. Kalau suaminya ridho, insya Allah Allah ridho.
Kalau Allah ridho, insya Allah keluarganya berkah. Kalau keluarga berkah, insya Allah seluruh anggota di dalam keluarga tersebut bahagia. Kebayang ya teman-teman, dari ini the urgency dari istri yang taat gitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana kalau istrinya tidak taat? Kalau istrinya tidak taat, oh ini bukan murha, salah ketik ya. Kalau istrinya tidak taat, suaminya murka. Suami yang murka, Allah murka. Allah murka, keluarga tidak berkah. Keluarga tidak berkah menjadi tidak bahagia. Nah, ini circle mana yang mau teman-teman yang mau teman-teman jalani di dalam rumah tangga kita? Apakah yang bahagia, Allah ridho, keluarga berkah, atau yang sebaliknya, Allah murka, keluarga tidak berkah dan tidak bahagia? Nah, ini dari sisi perempuannya dulu, mari sama-sama kita berikhtiar menjadi wanita qanitat, wanita yang taat pada Allah dan juga berburu ridho suami. Karena memang mudah sekali masuk surganya perempuan ya, tinggal taat, sholat, puasa, gitu. Ini mudah sekali masuk surganya perempuan. Tapi permasalahannya ego wanita ini tinggi. Kadang-kadang kita gengsi kita tinggi, hitung-hitungan kita tentang jasa itu kenceng. Akhirnya ridho, ikhlas, ridhonya kita itu akan dibisik-bisik oleh syaitan agar kita menjadi perhitungan pada pasangan kita. Nah, lantas bagaimana kalau kita nggak taat? Kalau kita dari sisi istrinya, dari sisi istri, maka yang bisa kita lakukan adalah segera muhasabah. Segera muhasabah, kenapa kita tidak taat pada pasangan untuk perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Allah yang memerintahkan loh untuk taat, maka ayo belajar untuk taat. Gitu. Kalau dari sisi suami, suamiku, istriku nggak taat. Bagaimana? Jangan langsung tiba-tiba memberikan murkanya pada istri, jangan. Istri kita kan manusia biasa gitu kan, sehingga apa? Kalau memang teman-teman diuji dengan istri yang tidak taat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terima kondisi sang istri kita, walau bagaimanapun itu adalah istri pilihan kita. Terima dulu kondisi istri kita. Lantas apa? Maafkan seluruh kesalahan istri kita. Gitu. Ini kalau dari sisi suami ya. Istriku nggak taat. Jangan bermudah-mudah memberi laknat pada istri segala macam. Terima kondisi istri kita manusia biasa gitu ya. Lantas maafkan kesalahan istri gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Didik dengan baik, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Wanita itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau dididik dengan keras dia patah gitu kan. Kalau tidak dididik makin bengkok. Nggak akan presisi gitu kan. Jadinya apa? Tarik ulur pada istri. Terima dia, maafkan. Kemudian apa? Didik dengan baik. Ini bahas dari dua sisi karena kan peserta webinar kita kali ini adalah suami dan istri gitu kan ya. Lantas bagaimana kalau kondisi yang bikin nyebelinnya itu suami? Aduh, suamiku ampun, astagfirullahaladzim gitu. Sebenarnya kasusnya sama. Terima dulu kondisi suami kita. Kondisi suami kita yang manusia biasa segala macam, toh dulu kita milih dia, toh dengan segala kelemahannya kita sudah tahu gitu kan ya. Kecuali memang kita ditipu segala macam ya, itu adalah ujian. Tapi kalau kadang-kadang kita sudah tahu sifat dasar suami kita gitu kan ya. Nah, kita harus terima dulu. Lantas kemudian apa? Kita maafkan. Baru kemudian kita selesaikan konflik ini dengan cara yang baik. Kita komunikasikan dengan rasa cinta karena kita ingin menyelamatkan dia dari api neraka karena dia lalai. Karena dia sedang futur gitu. Ingat kembali ke konsep Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jadi komplain kita, nasihat kita itu bukan dalam rangka hak kita terbengkalai, tapi dalam rangka kita menyayangi dia karena takut Allah hilang ridhonya Allah pada pasangan kita. Jadi itu. Nah, kalau istri kan katanya harus cari ridho suami. Lantas bagaimana kalau suami supaya rumah tangganya samara? Suami harus memperlakukan istri sebaik-baiknya yang dia sanggup. Gitu kan, penuhi hak-hak istri sebaik-baiknya yang dia sanggup. Jadi dua-duanya, ingat kembali konsep litaskunu ilaiha itu adalah dua-duanya. Karena fa'ilnya itu antum, dua-duanya gitu kan, suami istri harus action untuk rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebih demikian. Nah, itu ya. Nah, tadi kan Umu bahas bahwa Umu diminta panitia hanya sampai jam 11. Jadi ini Umu agak cepetin dikit. Tadi kan berburu ridha Allah itu ada dunia, ada akhirat ya.
ada dunia, ada akhirat. Lantas bagaimana tadi kan juga Umu katakan apa namanya ada iman, ada ilmu. Nah, ilmu-ilmu apa saja yang harus kita upgrade agar kita disayang suami, agar suami disayang istri, agar rumah tangga bahagia? Ada beberapa ilmu yang harus teman-teman upgrade. Salah satunya adalah fahami dulu hak dan kewajiban suami istri. Kadang-kadang kita nggak tahu hak dan kewajiban suami istri itu apa. Fahami konsepnya. Dengan paham, oh ini ternyata kewajiban suami, oh ini ternyata kewajiban istri. Kita akan sama-sama ridho dalam memberikan kontribusi maksimal pada keluarga. Kalaupun suami kita lalai, kita ingatkan ya dengan baik. Kalaupun istrinya lalai, diingatkannya dengan baik, dengan cinta. Karena takut ridho Allah hilang pada diri mereka. Gitu ya. Pelajari juga teknik komunikasi, pelajari bagaimana caranya memanage konflik, pelajari bagaimana prinsip-prinsip pengasuhan. Karena disayang suami tidak hanya terkait kita pandai merawat diri, kita pandai berkomunikasi, tapi bagaimana kita pandai mengasuh anak. Sama halnya dengan suami disayang istri tidak hanya terkait dengan duit, gitu ya. Suami yang peduli dengan anak-anaknya, yang kebapaan, yang caring ke anaknya, itu akan menumbuhkan rasa bunga-bunga cinta di hati istrinya. Karenanya prinsip pengasuhan harus dipelajari oleh keduanya, suaminya, istrinya. Bagaimana anak ini kan tanggung jawab berdua, gitu kan ya. Pelajari dua-duanya tentang konsep pengasuhan. Saling bahu-membahu untuk mendidik anak. Betul, al-ummu madrasatul ula gitu kan. Ummu adalah ibu guru dari rumah tangga, tapi ingat kepala sekolahnya kan bapaknya. Yang ngatur segala sesuatu bapaknya. Kebetulan didelegasikan oleh ketika bapak mencari nafkah, sementara didelegasikan oleh istri. Kadang-kadang kepala sekolah infeksi langsung ke murid. Kepala sekolah pun turun langsung mengajar. Gitu kan ya. Karenanya kalau dikaitkan dengan organisasi gitu ya, sekolah gitu ya, maka apakah yang harus mendidik anak itu hanya ibunya saja? Enggak, keduanya. Karenanya bapak, ibu, ayo sama-sama belajar prinsip pengasuhan. Ini benar-benar bisa menumbuhkan benih-benih cinta satu sama lain. Kita lagi tiduran gitu, istri capek tiduran, ngelihat anaknya bercengkrama dengan bapaknya sabar ngajarin anaknya membaca, itu menenangkan hati istri. Sama halnya suami pulang melihat istrinya itu benar-benar sabar ngajarin anaknya, sabar nyuapin anaknya dengan penuh kasih sayang, ketawa gembira, itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Rumah tangga adem. Rumah tangga itu jadi adem. Kebayang bapak pulang kantor, mama ngomel-ngomel sama anak. Ibu lagi selonjoran, bapak ngusir-ngusir anaknya karena keganggu main gamesnya. Nggak nyaman seperti ini. Prinsip pengasuhan juga penting. Merupakan salah satu dari ilmu penunjang pernikahan yang diperlukan agar sakinahnya rumah tangga itu benar-benar bisa berjalan seiring sejalan gitu ya. Kemudian juga prinsip manajemen keuangan ini perlu diperhatikan karena seringkali gitu ya kesalahan pengaturan keuangan, salah satu boros, salah satu tidak jujur, salah satu menggunakan uang tidak pada porsinya, itu biasanya akan menimbulkan gejolak di dalam rumah tangga. Jadi kalau kita mau disayang suami, coba pelajari manajemen keuangan, menjadi istri yang cerdas finansial pun sama. Suami-suami yang disupport full oleh istrinya dengan penuh kasih sayang biasanya adalah suami-suami yang secara keuangan terbuka, secara keuangan melibatkan pasangan, meminta pendapat dan berpikir jangka panjang, planning tentang keluarganya. Karenanya, saran Umu apabila di sini ada ukhti fillah wa akhi fillah yang baru menikah, pelajari tentang manajemen keuangan, diskusikan dengan pasangan terkait dengan planning keuangan, insya Allah itu akan menambah mahabbahnya karena pasangan merasa dihargai, kita pun terbantu karena punya planning ke depan jangka panjang, dan insya Allah kebahagiaan rumah tangga itu tenang. Sebagaimana Ibunda Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an gitu ya, sering kali berbincang terkait dengan pengelolaan keuangan dengan Rasulullah. Salah satunya adalah dengan bagaimana keinginan Ibunda Khadijah untuk mengalokasikan seluruh hartanya, sebagian besar hartanya untuk dakwah. Pembahasan ekonomi di rumah tangga Ibunda Khadijah dan Rasulullah itu sering.
Salah satunya adalah bagaimana pendanaan dakwah dengan dana pribadi Ibunda Khadijah, yang memang Ibunda Khadijah yang menginginkan seperti itu. Jadi ngomong ekonomi, ngomong keuangan itu salah satu bridging, salah satu jembatan bagaimana kita bisa menghangatkan rumah tangga kalau ngomongnya tepat, kalau ngomongnya sesuai dengan tujuan awal big decision kita untuk menikah, berburu ridha Allah. Kurang lebih demikian ya. Nah, kemudian yang terpenting bagaimana agar kita disayang suami, suami disayang kita, coba sama-sama pelajari bagaimana kita memanage emosi. Insya Allah ketika kita sanggup memanage emosi gitu ya, kita dan pasangan akan sama-sama suportif gitu ya. Kita dan pasangan akan sama-sama adem, ridho Allah itu mudah didapat, ridho pasangan juga gitu ya. Sebagaimana kita belajar dari bagaimana Abu Darda, salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dikenal rumah tangganya demikian harmonis. Bagaimana banyak yang kepo, kok Abu Darda demikian harmonis rumah tangganya, apa resepnya? Ternyata salah satu resepnya Abu Darda berkata, kami kalau sedang emosi saling menjaga. Jadi Abu Darda kalau lagi marah gitu, dia berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Darda, apabila kau tuh jumpai aku dalam kondisi marah, tolong redakan amarahku sampai aku ridho. Nanti gantian, kalau dirimu marah, aku akan meredahkan emosimu sampai engkau ridho." Jadi jangan yang satu marah, yang satu meledak. Perang dunia gitu ya. Kemudian timpuk-timpukan, yang ada piring terbang di mana-mana gitu kan ya. Kalau yang satu lagi marah, yang satu puk-puk, yang satu lagi marah, yang lainnya puk-puk. Kurang lebih demikian. Kita belajar dari rumah tangga Abu Darda yang adem. Gitu kan ya. Karena apa? Kalau yang satu marah, yang satu nggak ikutan marah. Tahan dulu. Redakan amarahnya. Kebanyakan dari kita begitu yang satu marah, kita ikutan marah. Oh, kamu marah ya. Gitu. Emang kamu doang yang bisa marah? Misalkan demikian, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, kurang lebih demikian. Jadi satu pernikahan adalah sebuah teamwork gitu ya. Sulit ini marah, saling cinta, saling sayang. Kalau masing-masing dari kita belum berhenti memberikan ego pribadi. Sebenarnya ini ada banyak gitu ya yang ingin sampaikan, tapi karena memang kita butuh waktu untuk tanya jawab, ini ada beberapa yang skip pembahasannya. Nah, jadi langsung ke sini. Komunikasi dengan anak. Nah, ini juga penting. Tadi kan juga katakan ya, agar kita disayang pasangan menyayangi kita saling sayang, kita juga harus care kepada anak gitu kan. Ini sedikit saja bagaimana kita agar rumah tangga itu, kan rumah tangga tidak hanya terkait suami istri tapi juga anak. Nah, ini beberapa teknik komunikasi kepada anak yang bisa teman-teman praktikkan agar bonding antara orang tua dengan anak semakin kuat. Seperti kita full atensi, perhatikan pada saat berbincang dengan anak, validasi perasaan anak. Kalau anak lagi sedih, anak lagi marah, kita validasi dulu perasaannya gitu ya. Kemudian misal ya anak kita lagi senewen gitu ya, kita bilang, "Oh, Mbak sedih ya, Mbak marah ya sama karena nggak diizinin begini begitu," gitu kan ya. Bunda paham keselnya Mbak seperti apa, tapi peraturan harus tetap diatur gitu. Jadi validasi perasaan anak kita. Itu akan merekatkan bonding kita dengan anak. Kita arahkan konsep pengasuhan kita menjadi bentuk pengarahan ketimbang otoriter gitu ya. Kemudian juga ketika kita ingin komunikasi dengan anak, harus lihat waktunya gitu ya. Kalau kita nasihati jangan pas lagi dia main lari-larian, karena nggak akan masuk, terutama untuk anak-anak yang lebih kecil. Tunggu kondisinya cooling down, misalkan mau jelang tidur, nah itu baru kita masukin nasihat gitu ya. Sama kita juga buat hidup mereka berimbang. Kalau ngobrol jangan hanya ngobrol tentang nasihat, tapi kalau ngobrol sama anak itu berimbang. Kadang ngobrol lucu-lucu gitu ya, kadang ngobrol hobi dia, kadang ngobrol hal yang dia sukai, baru nanti ngobrol kadang-kadang nasihat. Jadi jangan jarang ngobrol, begitu ngobrol nasihat mulu. Anak akan memberikan jadwal jarak pada kita. Nah, satu hal lagi yang ini khusus untuk para bapak, tadi kan para ibu sudah ingatkan untuk berburu ridha Allah. Untuk para bapak ingat kembali untuk
terus-menerus, berbuat baik kepada istrinya karena, Rasulullah pun mencontohkannya. Dalam, hadis riwayat Tirmizi di sini dikatakan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. Gunakan kalimat yang santun kepada istri, penuhi hak-hak psikis istri, tatap matanya gitu kan ya. Berikan sentuhan, pelajari bahasa cinta istri. Istri kita tuh bahasa cintanya gimana? Bahasa cintanya perhatiankah? Bahasa cintanya kata-katakah? Bahasa cintanya makanankah? Perhatikan karena setiap istri tuh bahasa cintanya beda. Ada istri yang merasa dicintai kalau dikirimin makanan. Pulang ngantor dibeliin makanan itu merasa dicintai gitu kan ya. Jadi coba kalau bahasa cinta istrinya seperti itu. Kalau bahasa cinta istrinya adalah sentuhan, sering-sering sentuh istri, sering-sering peluk, sering-sering elus-elus kepalanya, kecup keningnya. Ada para istri yang memang bahasa cintanya itu sentuhan. Ada yang bahasa cintanya kata-kata. Chattingan, perhatian, jadi beda-beda. Ada istri yang nggak suka, ini apaan sih lebay gitu. Beda-beda setiap istri. Pelajari bagaimana bahasa cinta istri agar nyaman. Bila perlu kalau kita bingung tanya, kamu tuh paling merasa aku cintai kalau gimana? Ini kan istri sendiri ngomong, tanya nggak apa-apa gitu. Ya, kurang lebih demikian. Dan ada 3 hal yang ini umur rangkum yang akan menyuburkan sakinah di dalam rumah tangga, dialah ikhlas, sabar, dan syukur. Insya Allah demikian. Dan satu hal lagi, build keluarga yang harmonis tidak hanya terkait dengan rumah tangga kita. Kenapa? Ketika urusan internal rumah tangga kita sudah usai, kita sudah nggak mikirin tentang berantem karena udah pandai cara ngomong ke suami, kita nggak mikirin tentang ribut-ribut karena sudah pandai memanage konflik, kita nggak emosionalan di dalam rumah. Sebenarnya tujuannya adalah mempersiapkan keluarga kita menjadi keluarga tumbuh. Maksudnya gimana? Keluarga ini nggak pusing dengan urusan internal lagi, tapi sudah berpikir apa yang bisa dikontribusikan untuk umat. Kita nih keluarga mau ngapain? Mau ambil peran apa di umat? Apakah kita ambil bagian di edukasi umat? Apakah kita bagian karena kebetulan Allah nitipin harta pada kita bagian sharing-sharing harta pada umat? Gitu kan ya? Atau kita kebetulan kita punya apa yang bisa kita sumbang ke umat, jadi mikirnya udah nggak rumah tangga lagi, berantem lagi, ribut lagi, tapi mikirnya udah oke, Abi, pekan ini kita mau berbuat apa untuk umat. Oke nak, hari ini apa? Jadi udah ini keluarganya udah konteksnya udah keluarga tumbuh, udah mikirin umat, udah nggak ribut dengan urusan-urusan internal sendiri mulu. Ya, tapi Umu paham untuk menuju ke keluarga tumbuh ini usahanya harus kenceng, sabarnya juga harus kuat karenanya memang kita harus bersabar dalam mengikhtiarkannya. Ya, ingat-ingat Quran surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab," bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala atas kalian tanpa batas. Jadi kita harus bersabar dalam rangka growing up keluarga kita untuk menjadi keluarga tumbuh. Oke, kurang lebih demikian. Umu serahkan kembali ke kakak moderator.